Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini pembahasannya lain nih. Pembahasannya ada tentang tensi darah. Tensi darah yang berkaitan dengan cabut gigi. Ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dok. Kalau tensi darah saya sekian, itu boleh nggak dicabut? Kalau tensi darah sekian, atau justru memang boleh dicabut? Nah, itu tensi darah tuh batas normalnya berapa sih, dok? Oke, ada pertanyaan. Pasien datang usia 65 tahun dengan keluhan gigi goyang. Oke, dengan keluhan gigi goyang dan ingin dicabut gigi dengan tekanan darah 150/90. Pasien pernah mengalami riwayat hipertensi 200/90. Setelah diberikan obat amlodipin dan istirahat selama 2 jam, tekanan darah berkurang menjadi 140/90. Apakah itu aman dilakukan pencabutan gigi? Oke, di sini saya akan bahas kasusnya supaya kalian tahu batas ambang normal tensinya itu berapa sih dan batas tensi tinggi itu berapa. Oke, sebelumnya pastikan dulu untuk subscribe. Yuk subscribe supaya saya makin bersemangat lagi bikinkan konten terbaru bermanfaat buat kalian semua. Jadi ada pasien yang biasanya giginya sudah memang indikasi pencabutan, pasien itu yang memang pengennya gigi itu untuk dicabut, giginya ugal goyang, buat makan juga sakit, tapi ya memang tensinya belum cukup untuk dilakukan pencabutan. Belum cukup tuh karena apa? Karena belum cukup normal. Bisa jadi lebih tinggi dan bisa jadi lebih rendah. Oke, sekarang kita bicara tensi darah, itu berarti bicara dengan umur. Umur dari umur dewasa antara umur 17 tahun sampai umur 35 tahun, tensi darah normal adalah 120/80 sampai per 90 ya. Pernya sistolik dan diastolik. Nah, 120/90 atau per 80. Nah, itu masih dibilang normal. Ada juga yang tensinya 110/90 atau 110/80, itu juga normal. Oke, untuk kasus-kasus yang umurnya tadi ya, 17 tahun sampai 35 tahun itu normal. Dan kalau misalkan dikatakan tinggi di usia segitu, adalah tensinya mencapai 130 sampai 140/100. Nah, itu udah tinggi, itu agak dicurigain. Biasanya kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu, kasus untuk dewasa ya, berarti ditanyakan dulu. Dokter pasti menanyakan, melihat kondisi klinis keseluruhan. Misalkan pasiennya itu datangnya sendiri atau berbarengan. Terus pasiennya itu ditanyakan begadang atau tidak. Terus pasiennya itu pekerjaannya apa. Kenapa? Fungsinya nanyakan pekerjaan. Ya barangkali pasiennya pekerjaannya adalah tukang konten yang sukanya malam, dia begadang terus bikin konten. Jadinya kondisinya agak menurun. Bisa jadi tensinya tinggi pada saat keesokan harinya ingin dicabut giginya, di tensi pada saat pagi hari tersebut. Sedangkan malam harinya begadang. Ditanyakan itu dulu, oke? Terus yang kedua, tensi tinggi penyebabnya di umur muda biasanya deg-degan. Karena pada saat tensi sudah mikir macam-macam tentang pencabutan gigi, jadinya deg-degan. Ada rasa ketakutan tinggi, itu yang bisa mempengaruhi tensi tinggi di umur muda atau di umur dewasa. Nah, terus ada pengaruh lain, yaitu pasiennya sering ngerokok, ngopi. Nah, biasanya kafein dan nikotin penyebab tensinya tinggi. Oke, diperiksa dulu semuanya dan itu bisa dilakukan pencabutan apabila pemeriksaan keseluruhan menyatakan baik dilakukan pencabutan. Oke, difahamin ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang tensinya berbeda-beda. Pastikan video ini jadikan supaya kalian tahu nilai ambangnya saja, tapi kepastiannya pada saat kalian hari itu ingin cabut gigi berarti ditensi ulang. Itu yang tensi valid. Nah, biasanya tensi yang berupa digital dan tensi yang berupa manual sebenarnya itu lebih valid yang manual. Kalau yang digital itu terkadang agak banyak errornya ya. Bukan berarti nggak bagus, tapi banyak errornya. Nah, usahakan di tensinya kanan dan kiri. Apabila kanan itu tinggi, ada kemungkinan kiri nggak tentu sama dengan yang kanan. Bisa jadi lebih rendah. Itu dia yang harus dipahamin. Itu untuk usia dewasa. Nah, terus usia yang 35 tahun sampai ke 55 tahun. Nah, itu berapa tensi normalnya?
Ya betul, antara 120, 130 itu masih dikatakan normal, pernya per 90 atau di bawah 90 per 80. Kalau pernya di atas 100 atau 100 itu dicurigain adanya mungkin ada hipertensi ringan. Nah, ditanyakan pasiennya sama, jenis pekerjaannya apa, tiap harinya apa, begadang atau tidak, karena ada di usia-usia segitu adalah pekerja pasar. Biasanya kalau misalkan dagang di pasar, usaha di pasar, biasanya itu kan yang tidak pernah tidur, jarang untuk tidur, capek banget. Nah, tapi pada saat itu giginya goyang. Nah, terus selanjutnya, apakah bisa dilakukan pencabutan atau tidak di tensi darah yang sekitar 140 rentan ke 150 per 90 untuk usia 35 tahun sampai 55 tahun. Nah, perhatikan kegoyahannya. Dokter akan memperhatikan kondisi giginya. Apabila tadi kondisi giginya sudah goyang, dilihat dulu goyangnya derajat berapa. Kalau misalkan giginya goyangnya masih derajat 1, itu mempertimbangkan untuk ditunda. Tapi kalau misalkan goyangnya itu udah derajat 3, sepertinya pencabutannya akan lebih mudah dan itu mungkin bisa langsung dicabut. Tapi dengan syarat dokter giginya akan mempertimbangkan semua halnya. Oke. Nah, tidak jadi patokan ya, harus dicabut. Kata dokter Wawan ini bisa dicabut. Bukan itu patokannya. Saya hanya memberi nilai-nilai ambang supaya kalian tahu tensi darah tinggi berapa dan tensi yang rendah itu berapa dan normalnya itu berapa untuk dilakukan pencabutan. Nah, sekarang kalau misalkan pencabutan dengan tensi yang tinggi, apa sih efeknya? Efeknya adalah bisa darahnya nggak berhenti-berhenti. Kalau misalkan dicabut, darahnya keluar terus nantinya. Nah, setelah dicabutnya gampang, malah setelah pencabutannya akan jadi sulit untuk memberhentikan perdarahannya itu. Jadi, kalau misalkan tensi darah tinggi itu yang dipertimbangkan. Yang kedua, yang dipertimbangkan adalah kalau misalkan tensi darahnya tinggi, dicabut giginya, itu ada kemungkinan akan terjadi lemes dan pandangan berkunang-kunang dan akhirnya ada shock pada pasien. Jadinya nanti ada masalah baru. Nah, di situ ada beberapa yang harus dipertimbangkan kenapa pada saat tensi tinggi harus ditunda. Kalau misalkan usia di kasusnya ini, ada pasien yang tadi umur 65 tahun, kita bahas ulang. Pasiennya giginya goyang, ingin dicabut gigi dengan tekanan darah 150 per 90, umur 65 tahun ibu bapak ya. Pernah mengalami riwayat hipertensi 200 per 90. Oke, berarti kalau udah 200 kan udah hipertensi, tensinya tinggi sekali. Setelah diberikan amlodipin itu salah satu obat untuk penurun darah ya. Beristirahat dulu setelah 2 jam tekanan darah itu turun 140 per 90. Nah, itu dilakukan pencabutan. Aman atau tidak? Jawabannya aman. Kenapa? Karena sudah dilakukan obat pramedikasi dulu. Pramedikasi obat itu jadi diberikan obat sebelum tindakan dilakukan. Tindakannya yaitu tadi ya, tindakan pencabutan dilakukan, berarti diminumin amlodipin dulu biasanya. Kalau misalkan diobservasi selama 2 jam, pasien disuruh nunggu lagi dan tekanan darah turun, itu baru boleh dilakukan. Tapi ini in case ya. Kalau pasien ini bisa turun tekanan darahnya, itu bisa langsung dicabut. Tapi kalau misalkan stuck di situ tekanan darahnya setelah ditensi ulang, pastinya ditensi ulang ya. Setelah ditensi ulang masih sekitaran 200 per 90 atau di bawahnya lah 190 per 80 gitu atau per 90. Nah, itu akan dilakukan penundaan untuk pencabutan giginya. Nah, setelah itu terus nggak bisa dok dicabut giginya. Ya, pasien disuruh bersabar dan dokter gigi tugasnya untuk memotivasi agar tekanan darahnya turun dengan cara menenangkan pasien dan memotivasi untuk mengurangi segala kegiatan yang bikin capek yang pertama. Yang kedua, selalu memotivasi minum obat penurun darah yang kedua. Yang ketiga, pasien tidak terlalu panik, harus tenang. Pasien harus tenang, prinsipnya untuk menurunkan darah, pasien tenang dan pola makan diatur. Seperti makanan-makanan yang bisa meningkatkan tensi darah tinggi, itu dikurangin semua. Nah, setelah itu, dokter gigi akan menganjurkan ke pasien
untuk rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Supaya apa? Supaya untuk memperhatikan kondisi tensi darahnya supaya terkontrol pada saat pencabutan gigi dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu ini pertanyaannya sudah saya jawab. Jadi sekarang tidak ada kepanikan lagi ya. Harap tenang. Intinya kalau misalkan ke dokter gigi yang merasa tensinya pernah tinggi, datang aja ke dokter gigi dengan rasa tenang, yakin, pilih dokter gigi yang tepat, pilih dokter gigi yang tidak menakutkan untuk Bapak dan Ibu. Contohnya bisa konsultasi, bisa ngobrol lama, bisa enak ngobrolnya, dan bisa ngerangkul pasien dan memotivasi Bapak Ibu supaya tetap bersemangat. Lagi karena tensinya tinggi dan itu tidak bermasalah. Kalau misalkan tensinya tinggi itu akan dilakukan pengobatan lain Bu, bla 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 bla. Atau kalau misalkan tensinya rendah itu tidak bisa dilakukan Bu karena nantinya akan bla 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 bla. Nah, pilih dokter gigi yang seperti itu yang bisa menjelaskan supaya Bapak Ibu lebih tenang dan lebih trust untuk dilakukannya pencabutan gigi tersebut. Nah, kalau misalkan sudah semua, baru nanti dokter giginya akan meresepkan obat-obat apa saja penurun darah yang akan dikonsumsi pramedikasi obat selama seminggu. Mungkin datang lagi di tensi ulang. Kalau misalkan sudah di tensi ulang, darahnya turun, alhamdulillah kita bisa lakukan pencabutan dan banyak sekali kasus yang seperti itu yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah, pasien-pasien tersebut bisa trust, bisa lebih percaya diri lagi untuk melakukan pencabutan, apalagi pasien-pasien yang sudah usia 65 tahun, 70 tahun, butuh seperti itu, butuh ketenangan. Nah, justru nanti di video ini saya harap bisa menenangkan Bapak Ibu kalau misalkan ada tensi darah yang tinggi. Oke, tidak deg-degan lagi, yang tenang saja Ibu, dan kurangin yang asin-asin, biasanya ikan asin gitu. Misalkan untuk bapak-bapaknya yang biasa ngerokok, ngopi, dikurangin dulu karena itu bisa menimbulkan tensi yang tinggi. Nah, di situ kalau misalkan sampai saat ini masih tensinya tinggi, silakan ke dokter internis atau penyakit dalam pilihan Bapak Ibu di daerah masing-masing. Karena perlunya rawat bersama untuk menurunkan tensi darah supaya normal, dan pencabutan gigi pun akan segera dilakukan dengan mudah dan aman seperti itu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan Ibu Bapak isi di kolom komentar. Pesan saya tenang saja untuk yang tensinya tinggi, tenang saja, istirahat yang cukup banyak dan kurangin makan makanan asin yang tadi bisa menyebabkan tensinya tinggi. Jangan lupa minum obat penurun darahnya. Kalau misalkan sudah minum obat penurun darah, kalau misalkan sudah ngurangin dari pola makannya, datang ke dokter gigi masih tensinya tinggi, nah di situ pada saat hari itu nanti dokter gigi menyatakan bisa berani nyabut atau tidak dengan kondisi seperti itu. Tapi Ibu jelaskan nih, Bapak dan Ibu jelaskan, saya udah minum obat amlodipin, saya udah minum obat apapun itu, merek-merek dagang yang obat-obat penurun darah dijelaskan. Jadi di sini adalah PR saya untuk Ibu Bapak di rumah, kalau misalkan minum obat apapun yang sedang diminum pada saat ini, coba difahamin itu obatnya apa, itu kandungannya apa, itu diberikan oleh siapa, dan itu dosisnya gimana. Karena itu sangat penting sekali yang nanti disampaikan ke dokter gigi kesayangan Ibu di daerah Ibu untuk dilakukan pencabutan, dikonsultasikan. Saya udah minum obat ini. Harus jelas ya, supaya dokter giginya pun tepat untuk melakukan tindakan yang harusnya dilakukan sesuai indikasi pada kasus Ibu Bapak dengan tensi yang tinggi. Semoga bermanfaat buat kita semua penjelasan saya di video ini. Ada lagi yang mau bertanya? Atau selain ini pertanyaannya? Alhamdulillah, saya senang sekali bikinkan konten karena menurut saya membantu walaupun saya jauh dari Ibu Bapak. Semoga bisa masuk penjelasannya dan bisa memotivasi untuk kesehatan gigi kita, karena gigi kita adalah aset bersama. Setuju nggak Ibu Bapak? Setuju ya? Oke, sampai di sini mungkin saya undur diri. Pastikan untuk subscribe karena subscribe itu mendukung saya terus selalu tetap membikinkan konten, semangat terus, dan nyalakan loncengnya ya.
logo lonceng. Diklik aja. Oke, terima kasih. Setelah itu, mungkin pantau terus channel ini karena mungkin setiap harinya saya bikinkan konten terbaru buat ibu bapak semua, buat akang-akang, mbak-mbak semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit. Salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.